Masa depan Alexander Isak terus menjadi perbincangan hangat. Penyerang andalan Newcastle United itu dikabarkan sangat ingin bergabung dengan Liverpool dalam waktu dekat. Setelah sukses besar Arne Slot di musim pertamanya, yang menghadirkan gelar Liga Primer, kini sang pelatih tampaknya masih mengincar satu rekrutan terbaik untuk melengkapi skuadnya, Isak. Penyerang asal Swedia itu memang bukan sembarang pemain. Ia mencetak 27 gol di semua kompetisi musim lalu, membawa Newcastle ke Liga Champions dan bahkan menaklukkan Liverpool di final Piala Carabao. Tak heran jika analis Ray Chohan menyebutnya sebagai striker terbaik di dunia tak tertandingi. Liverpool diketahui telah melayangkan tawaran sebesar 120 juta pound, namun langsung ditolak oleh Newcastle. Meski demikian, The Reds dikabarkan masih belum menyerah dan bisa saja kembali dengan tawaran baru dalam waktu dekat. Namun, lini serang bukan satu-satunya fokus Liverpool. Arne Slot juga sangat membutuhkan tambahan di sektor pertahanan. Kepergian Jarell Quansah ke Bayer Leverkusen seharga 35 juta pound ditambah cedera Joe Gomez membuat sektor bek tengah makin krisis. Salah satu nama yang mencuat adalah Marc Guehi dari Crystal Palace. Kontraknya tinggal tersisa 1 tahun dan Liverpool berharap bisa memanfaatkannya. Tapi jika harga yang diminta terlalu tinggi, opsi lain telah disiapkan. Salah satu opsi menarik adalah bek muda Wolfsburg Konstantinos Kolirakis. Pemain berusia 21 tahun ini mencuri perhatian tim pencari bakat Liverpool dengan performanya yang matang dan dinamis di Bundesliga. Ia disebut mirip dengan Joško Gvardiol dan bahkan dinilai bisa jadi penerus Joel Matip di Anfield. Kolirakis memenangkan hampir 60% duel musim lalu dan mencatatkan rata-rata lebih dari 4 clearance per laga. Ia juga dikenal aktif membangun serangan dari belakang, mengingatkan pada gaya bermain Matip yang legendaris bersama Van Dijk. Meski Kolirakis belum tentu jadi starter reguler, potensinya besar dan ia sudah mencatat lebih dari 100 penampilan senior, termasuk 14 caps untuk tim nasional Yunani. Dengan harga 42 juta pound, ia mungkin jadi investasi cerdas untuk jangka panjang. Liverpool memang lebih mengutamakan Guehi, tetapi jika negosiasi dengan Palace menemui jalan buntu, FSG bisa segera bergerak untuk mengamankan tanda tangan Kolirakis sebelum Real Madrid mengambil langkah lebih dulu. Konate sendiri tengah dalam pembicaraan perpanjangan kontrak dan diharapkan bertahan dalam jangka panjang. Bersama Van Dijk, ia menjadi fondasi utama lini belakang Liverpool. Namun, menyiapkan masa depan pertahanan juga menjadi langkah strategis dan Kolirakis bisa jadi bagian penting dalam cerita baru di bawah komando Arne Slot. Luis Diaz resmi mengakhiri perjalanannya bersama Liverpool dan kini bersiap memulai petualangan baru bersama Bayern Munchen. Kepindahan ini terjadi di awal pekan dan membuat para penggemar The Reds harus mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu sosok paling dinamis dalam skuad. Mohamed Salah, sahabat sekaligus rekan duet di lini depan, menulis pesan perpisahan yang menyentuh hati. Lewat unggahan media sosial, Salah membagikan momen-momen indah mereka berdua, dari perayaan gol, angkat trofi, hingga pelukan penuh semangat. Energi, semangat, dan ketangguhanmu telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Kami sungguh beruntung memilikimu, tulis Salah. Ia juga menyampaikan bahwa Diaz bukan sekadar rekan satu tim, tapi juga inspirasi dan teman sejati. Perjalanan Diaz bersama Liverpool dimulai pada Januari 2022. Kala itu Liverpool secara mengejutkan membajak rencana transfer Tottenham Hotspur untuk mendatangkan winger asal Kolombia tersebut dari Porto. Keputusan itu langsung terbayar lunas. Diaz membantu Liverpool meraih Piala FA dan Piala Liga, serta membawa tim ke final Liga Champions di musim perdananya. Namun, tak semuanya berjalan mulus. Pada Oktober 2022, Diaz mengalami cedera lutut parah yang membuatnya absen 7 bulan. Saat mulai pulih dan menemukan kembali bentuk terbaiknya, tragedi menimpa keluarga. Sang ayah diculik di Kolombia. Meski dihantam cobaan demi cobaan, Diaz tetap menunjukkan profesionalisme dan keberanian luar biasa. Musim panas 2024 menjadi titik balik. Diaz mulai mempertimbangkan untuk pergi. Mimpinya adalah bermain di La Liga. Barcelona sempat sangat dekat mengamankan jasanya, dan Liverpool hampir menggantinya dengan Anthony Gordon dari Newcastle. Tapi karena kondisi finansial klub pembeli dan dinamika pasar, kesepakatan itu urung terjadi. Dengan sisa 2 tahun kontrak dan pembicaraan perpanjangan yang menemui jalan buntu,
Liverpool akhirnya melepasnya setelah Bayern Munchen menaikkan tawaran mereka menjadi 75 juta euro atau sekitar 65,5 juta pound. Meski musim lalu Diaz mencetak 17 gol dan menjadi pemain depan teraktif kedua setelah Salah, kepergiannya dianggap langkah tepat untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub. Apalagi, Liverpool musim panas ini telah menggelontorkan hampir 300 juta pound untuk merekrut Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremy Frimpong, dan Milos Kerkez. Luis Diaz meninggalkan Anfield dengan kepala tegak dan hati yang penuh kenangan. Ia tak hanya menjadi pemain penting di lapangan, tapi juga simbol keteguhan hati di luar lapangan. Selamat jalan, Lucho. Terima kasih untuk segala momen tak terlupakan. Liverpool tengah melakukan perombakan besar di lini serang mereka, menyusul kepergian sejumlah pemain kunci. Setelah menjuarai Liga Inggris musim lalu, The Reds kini mempersiapkan diri untuk mempertahankan gelar, meski wajah lini depan mereka berubah drastis. Kematian mendadak Diogo Jota dan penjualan Luis Diaz ke Bayern Munich menjadi awal dari perubahan ini. Darwin Núñez juga dikabarkan akan segera meninggalkan klub dan masa depan Federico Chiesa masih belum jelas. Di tengah situasi itu, Liverpool sudah mendatangkan Hugo Ekitike dan kini mengincar Alexander Isak dari Newcastle United. Isak menjadi target utama Liverpool musim panas ini. Namun transfernya sangat bergantung pada langkah Newcastle untuk mendatangkan pengganti, yakni Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Sayangnya peluang Newcastle merekrut Sesko masih 50-50 karena Manchester United juga ikut bersaing. Jika Sesko menolak, maka Liverpool kemungkinan besar gagal mendapatkan Isak. Jika itu terjadi, laporan menyebutkan Arne Slot tidak akan langsung mencari penyerang lain. Sebaliknya, ia akan memaksimalkan pemain yang ada. Florian Wirtz disebut bisa bermain lebih ke depan, sementara Jeremy Frimpong dan pemain muda Rio Ngumoha bisa jadi opsi tambahan. Nama Bendok juga berpeluang dipertahankan. Namun jika Núñez dan Chiesa hengkang, maka Liverpool hanya menyisakan Cody Gakpo, Mohamed Salah, dan Hugo Ekitike sebagai penyerang murni. Wirtz dan Frimpong memang bisa berkontribusi, tapi mereka bukan penyerang utama. Slot tampaknya siap bertaruh, percaya bahwa timnya bisa bersaing meski tanpa tambahan striker baru. Liverpool dikenal sebagai klub yang bersedia menunggu target utama. Jika gagal sekarang, mereka bisa kembali mengejar Isak di Januari atau musim panas mendatang. Dusko Scofi. Sementara itu, Liverpool juga dikaitkan dengan Rodrigo dari Real Madrid. Pemain asal Brazil itu lebih memilih pindah ke Anfield, namun jika Isak berhasil didatangkan, maka Liverpool akan menghentikan minat pada Rodrigo. Real Madrid menginginkan sekitar 100 juta euro untuk sang winger, ditambah gaji tinggi. Total belanja Liverpool saat ini hampir mencapai 260 juta pound dan bisa melewati angka 390 juta pound jika transfer Isak senilai 135 juta pound diselesaikan. Mereka mungkin masih membutuhkan bek tengah, tapi itu bisa didanai dari penjualan pemain seperti Tyler Morton dan Harvey Elliott. Nama musim panas ini, Liverpool benar-benar tak main-main. Klub asal Merseyside itu menunjukkan ambisi besar dengan memboyong sejumlah pemain top ke Anfield. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian tentu saja adalah Florian Wirtz. Gelandang muda asal Jerman itu didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan mahar fantastis sekitar 116 juta pound sterling, yang sekaligus menjadi rekor pembelian tertinggi dalam sejarah klub. Dan kini, teka-teki soal nomor punggung sang pemain akhirnya terjawab. Lewat pengumuman resmi pada Jumat tanggal 1 Agustus 2025, Liverpool memastikan bahwa Florian Wirtz akan mengenakan nomor 7. Nomor ini sebelumnya dikenakan oleh Luis Diaz yang belum lama ini hengkang ke Bayern Munchen. Nomor 7 bukanlah angka biasa di Anfield. Ini adalah nomor ikonik yang pernah melekat di punggung legenda seperti Kenny Dalglish dan Luis Suarez. Kini tanggung jawab besar itu ada di tangan Wirtz, sebuah simbol regenerasi dan harapan besar untuk masa depan lini serang The Reds. Masuknya Wirtz bukanlah satu-satunya wajah baru di skuad Arne Slot. 6 pemain anyar lainnya juga telah diperkenalkan lengkap dengan nomor punggung mereka. Di lini belakang, Milos Kerkez memilih nomor 6 sebagai identitas barunya.
Sementara rekan senegaranya di Leverkusen, Jeremie Frimpong, tetap setia dengan nomor 30 yang juga ia kenakan di klub lamanya. Di lini depan, Hugo Ekitike memulai petualangan barunya dengan seragam bernomor 22. Sedangkan di sektor penjaga gawang, Georgi Mamardashvili akan memakai nomor 25 dan Freddie Woodman mengenakan nomor 28. Kiper muda Armin Pessi pun tak ketinggalan, memilih nomor 41 sebagai simbol awal kariernya bersama tim utama. Tak hanya pemain baru, ada juga penyegaran dari dalam skuad. Dua pemain muda Liverpool memutuskan untuk mengganti nomor punggung mereka sebagai bagian dari tekad untuk naik level. Connor Bradley, yang sebelumnya mengenakan nomor 84, kini memilih nomor 12. Sedangkan Trey Nyoni mengganti nomor 98 miliknya dengan nomor 42. Dengan komposisi yang semakin solid dan segar, Liverpool sepertinya benar-benar siap menyambut musim 2025-2026. Bukan hanya untuk mempertahankan gelar Premier League, tapi juga untuk kembali mengguncang Eropa.